Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Dinasti Kopi Channel, Java Ijen Bondowoso. Pagi ini tanggal 1 Juni 2020 saya berada di gerbang masuk kawasan wisata Ijen, gerbang masuk kawasan agrowisata kebun PTPN 12 Sampol Belawan Jampit. Saya akan hunting lokasi di daerah Jampit. Saya dengar kabar dari rekan-rekan di daerah Jampit banyak terdapat hamparan pohon tanaman kentang. Di samping kentang juga ada tanaman kul atau kubis. Masyarakat daerah sini biasanya menyebut dengan kubis. Baik teman-teman, kita lanjut ke lokasi. Gapura, selamat datang. Gapura, selamat datang di daerah lokasi Ijen yang dibangun oleh desa. Ada prasasti yang menempel di salah satu gapuranya, yaitu ini dia. Ini adalah pembangunan gapura Desa Sampol, Kecamatan Ijen, tahun anggaran 2018. Kepala Desa Hartono. Ini adalah salah satu hasil kerja dari desa. Ini adalah gerbang untuk masuk ke kawasan agrowisata PTPN 12 Sampol Belawan. Baik, mari kita lanjut ke lokasi. Setelah dari gapura gerbang di atas tadi, kira-kira 3 km dengan jalan yang menurun, kita disambut oleh pos pemeriksaan. Di pos pemeriksaan, pos pantau dari kawasan PTPN 12 Jampit. Di depan kita ada portal. Gitu. Tetapi untuk tamu wisata di sebelah kiri ada papan bertuliskan pengunjung atau tamu tidak dipungut karcis tanda masuk, free of charge. Ini adalah portal Malabar, portal yang batas dari wilayah kerja PTPN 12. Portal ini dimaksudkan untuk memeriksa arus keluar masuknya kopi, karena di samping lahan yang dikerjakan oleh PTPN 12 ada juga lahan-lahan kopi yang dikerjakan oleh petani, rakyat petani. Sehingga apabila petani atau kopi rakyat melintasi portal ini, maka kopi yang dibawa harus ada surat resmi dari pemilik, dari desa, dan dari pihak keamanan wilayah yang menyatakan bahwa kopi-kopi tersebut adalah benar-benar kopi rakyat. Jadi bukan kopi ya dari
kopi PTPN 12. Di samping portal ini, di sebelah ada kafe. Gitu. Ada kafe dan pemandangannya juga bagus. Ini ada toiletnya juga ini. Toiletnya ada teman-teman ya. Ini ada kafe di sebelah, di samping portal untuk tempat istirahat apabila Anda berkunjung ke Kawah Ijen. Cuman pada saat ini, pada saat pandemi COVID-19, rupa-rupanya kafe ini masih belum berfungsi sepenuhnya atau masih tutup ya. Dan di samping ini juga ada ini pos mudik dan pelayanan COVID-19. Adalah posko mudik Lebaran dan pelayanan COVID-19 Kabupaten Bondoso yang belum dibongkar ya. Yang belum dibongkar. Ini adalah tempat peristirahatan pertama yang di hari-hari biasa, di hari-hari sebelum masa pandemi, tempat ini sangat ramai. Tempat ini sangat ramai karena perjalanan yang melelahkan hingga sampai di sini merasakan kenikmatan yang luar biasa. Teman-teman disuguhi pemandangan yang sangat-sangat luar biasa. Itu adalah tempat peristirahatan yang pertama di portal pertama wilayah kerja PTPN 12. Baik, kita langsung berlanjut ke, setelah kita turun dari pos pertama di pos Malabar tadi, kita akan melewati Kecamatan Ijen. Di Kecamatan Ijen ada polsek, ada puskesmas, juga ada warung-warung ya. Jadi teman-teman yang pengen istirahat di seputaran kecamatan bisa. Di situ ada warung-warung tempat kita beli makanan dan kita beli minuman. Nah, setelah itu melewati istilahnya orang-orang daerah sini adalah pasar ya, pasar kawasan Ijen. Itu kita akan melewati pos portal kedua, yaitu pos Pelalangan. Di pos portal ini ya kita hanya lewat begitu saja, tidak ada pemeriksaan yang berarti. Nah, dari pos kedua ini kita akan menemukan pertigaan ya. Teman-teman akan menemukan pertigaan yang lurus itu menuju arah ke Belawan, ke air panas. Yang arah lurus itu adalah arah ke wisata air panas Belawan. Sedangkan yang kanan ini adalah yang mengarah ke kawasan wisata Kawah Ijen. Di mana di Kawah Ijen kita disuguhi juga, kalau di malam hari kita disuguhi blue fire-nya. Kawah Ijen terkenal dengan blue fire dan dapur Mahma Belerang. Itu teman-teman ya. Kalau di Belawan, di samping kita menemukan air panas, di situ juga ada
Homestay Katimor. Ini bannernya, Homestay Katimor. Homestay Katimor ini adalah bangunan peninggalan zaman Belanda yang sampai saat ini masih utuh, masih sesuai dengan aslinya. Ada beberapa kamar, kalau nggak salah kurang lebih 50 kamar yang asli masih utuh sesuai dengan di zaman Belanda dulu. Itu mari kita melanjut pada tujuan kita, yaitu ke arah kanan ya. Kita ambil ke arah kanan, ke arah Kawah Ijen. Saya sudah sampai di lokasi ini, di hamparan tanaman apa istilahnya, kalau di daerah sini dia dinamakan kubis ya, bunga kul. Bentuknya bulat, biasanya pakai ini. Kalau di Bandung ada jajanan yang namanya siomay, dia sering dipakai oleh tukang siomay untuk ini, salah satu dari makanan di siomay itu. Ini adalah tanaman kubis di depan saya, milik Pak Ruli. Tanamannya bagus sekali, kemudian berdampingan dengan beberapa petak tanaman kentang. Ternyata bunga kul ini kalau kena sinar matahari itu masih segar, tidak layu. Ini kena sinar matahari kelihatannya layu, berarti perkembangannya bagus. Kalau kena sinar matahari itu layu, itu perkembangannya bagus kan. Tapi kalau pada saat kena sinar matahari kemudian bunga kul ini masih segar, tidak menampakkan stressing, itu perkembangannya jelek. Nanti bunga kulnya yang tumbuh kecil. Ini Pak Ruli sedang melakukan pemupukan. Ini teman-teman yang mungkin di kota ya, di kota-kota besar, terutama di Jakarta dan Surabaya, yang senang makan siomay, pengen tahu gimana sih pohon dari bunga kul itu. Ya ini di hadapan saya ini adalah pohon dari bunga kul. Ini tanaman 11.000 bibit katanya. Gitu. Sementara di sini ada Pak Ruli, ini pemilik lahannya. Dan di sebelahnya ini adalah kentang. Pak Ruli juga petani kentang di daerah Ijen, yang luasnya hampir 200 hektar lahan perhutani yang dibuka untuk ditanami kentang yang diplasma oleh Indofood. Jadi teman-teman, di Ijen ini ada dua petani kentang, dua model petani kentang. Yang pertama adalah petani kentang plasma, tetapi rata-rata semua petani kentang di Ijen ini adalah petani kentang plasma dari Indofood. Gitu. Jadi istilahnya begini, misalnya Pak Ruli ini punya, nih Pak Ruli, misalnya Pak Ruli ini punya 5 hektar lahan. Ini tidak semuanya diserahkan pada Indofood, tetapi dibagi dua. Katakanlah 2,5 hektar itu diplasmakan ke Indofood. Kemudian yang 2,5 hektar ini dia tanami sendiri sebagai petani kentang mandiri. Kenapa demikian? Bedanya hanya masalah bibit. Perlu teman-teman ketahui bahwa plasma dari Indofood hanya menyediakan bibit kentang.
Jadi Indofood hanya mengeluarkan bibit kentang dengan harga yang sudah dipatok per kilo sekian ribu. Diberikan bukan secara cuma-cuma ya, tetapi istilahnya dihutang. Dihutangkan artinya dikasihkan dulu, dikasih modal bibit oleh Indofood untuk ditanam. Sedangkan biaya dan perawatannya itu tanggungan dari para petani. Kemudian setelah nanti masa panen tiba, seluruh kentang yang sudah masuk, karena kentang ada besar dan kecil, ada kelas ABCD lah istilahnya, kelas besar sama kelas kecil. Kemudian yang terlalu besar biasanya tidak masuk di kategori ini produksi terlalu besar, karena karena dalamnya biasanya kopong katanya. Jadi ada ukuran tertentu yang sudah standar diambil oleh perusahaan, oleh Indofood. Ini nanti dikalkulasi berapa bibit yang diambil oleh Pak Ruli atau petani itu, dipotong harga perolehan kentang yang sudah dimasukkan ke perusahaan. Ini aturan plasmania dari perusahaan Indofood pada petani. Sementara yang 2,5 hektar atau yang sisa tadi, petani membeli bibit dari bibit di luaran, di toko pertanian biasanya dengan jenis yang berbeda. Kenapa? Karena jenis dari Indofood, jenis bibit yang dari Indofood biasanya untuk diolah sebagai makanan biasa itu rasanya kurang enak. Ada rasa gatal-gatalnya atau ada rasa ketir-ketirnya. Ini kentangnya putih, daging kentangnya putih. Lain dengan katanya Pak Ruli ini dengan kentang yang dikhususkan untuk sayur, itu daging kentangnya warnanya kuning. Ini rasanya gurih dan enak lah, tidak ada rasa ketir-ketirnya. Itu teman-teman ya. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman, monggo dipersilakan bertanya di komen nanti. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Bagi yang teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya telah mendukung channel Dinasti Kopi. Assalamualaikum. Saat ini saya ada di lokasi ladang kentang dari Pak Eet ya. Pak Eet ini adalah penduduk di daerah Jampit. Sebetulnya Pak Eet adalah pekerja dari PTPN 12 Sampel Belawan, ditaruh di daerah Deleng Jampit, itu daerah kopi. Itu dia orangnya. Cuman pada saat-saat pekerjaan di perkebunan itu masih sedikit, beliau berusaha untuk mencari kesibukan dengan menanam kentang dan menanam bunga kul di lahan perhutani tentunya. Adapun lahan perhutani ini adalah atas seizin dari pihak perhutani. Ada yang cara pembayaran pajaknya juga sudah ditentukan oleh pihak perhutani. Ini teman-teman, ada di depan saya adalah tanaman kentang yang umurnya sudah
kira-kira 2 bulan ya. Ini adalah jenis granola. Terlihat hijau kentang. Sementara beberapa minggu kemarin waktu saya datang ke sini yang pertama kali, pohon-pohon kentang ini, tanaman kentang ini sedang berbunga. Dan bunga-bunga dari tanaman kentang ini harus dipetik, dibuang ya. Dibuang. Sudah selesai dibuang. Itu tanaman, apa namanya? Bunga-bunga yang muncul itu dari tanaman kentang ini harus dibuang. Itu dengan maksud nutrisi makanan, nutrisi sari makanan ini khusus dilarikan dibuang. Sudah saya tanyakan kenapa dibuang. Kalau tidak dibuang, maka biji-biji kentang yang ada di dalam tanah itu besarnya tidak normal, artinya kecil dan tidak masuk kategori layak jual. Itu teman-teman. Ini pas harga bagus bisa 7.800 sampai 8.000 per kilo di lahan itu tentunya. Sedangkan untuk bunga kol per tanggal sekarang ini 2.000 per kilo. Untuk harga 2.000 per kilo ini masih petani kubis atau petani kol ini masih ada hasil lah, walaupun hanya sedikit ada hasilnya. Tapi kalau sampai harga anjlok di harga Rp1.000, apalagi sampai di bawah Rp1.000, maka petani kol akan menangis. Dalam artian kerugian sudah jelas-jelas di depan mata. Itu adalah salah satu suka dukanya profesi sebagai petani. Pada saat harga bagus, ya alhamdulillah kita bisa menikmati harga bagus. Sedangkan pada harga yang jelek, harga turun, ya kita hanya patut mensyukuri. Mudah-mudahan masih bisa kerja kembali. Itu teman-teman yang sangat saya banggakan. Terima kasih. Sekali lagi saya ingatkan, yang belum subscribe, mohon dukungannya untuk subscribe di channel ini. Bagi yang sudah subscribe, saya sampaikan banyak-banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.